Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang ancaman disintegrasi bangsa dari tahun 1948 sampai 1965. Tahukah kalian tentang Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka dan Republik Maluku Selatan? Itu adalah contoh-contoh usaha diintegrasi bangsa. Lalu apa yang dimaksud disintegrasi bangsa? Perhatikan berikut ini. Materi ini membahas tentang peristiwa-peristiwa yang berusaha memecah belah persatuan dari dalam negeri, gerakan separatis, dari tahun 1948 sampai 1965. Pertama-tama, kita harus pahami pengertian integrasi dan disintegrasi. Pengertian integrasi yaitu suatu penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya yang membentuk identitas nasional. Sedangkan disintegrasi adalah keadaan terpecah belah dan hilangnya rasa persatuan hingga ingin memisahkan diri. Proses integrasi bangsa Indonesia dimulai pada masa pergerakan nasional, momentumnya adalah Sumpah Pemuda tahun 1928 dan diperkuat pada saat proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Integrasi nasional juga dibentuk melalui beberapa upaya. Sementara, disintegrasi bangsa Indonesia terjadi karena perbedaan paham ideologi, kepentingan pribadi atau kelompok lepas dan tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Konflik yang berkaitan dengan ideologi contohnya adalah PKI Madiun dan DTII. Konflik yang berkaitan dengan kepentingan contohnya adalah APRA, RMS, dan Andi Aziz. Konflik yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah contohnya adalah PRRI Permesta. Sebagai sebuah bangsa yang dibangun atas dasar keberagaman, disintegrasi bisa dicegah dengan berbagai usaha seperti berikut. Peristiwa disintegrasi yang pertama adalah PKI Madiun tahun 1948. Berawal dari Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat menjadi Perdana Menteri, gagal dalam perundingan Renville yang merugikan Indonesia dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Kemudian Amir Syarifuddin sakit hati dan bertemu dengan Musso baru pulang dari Uni Soviet. Amir Syarifuddin dan Musso yang sama-sama berideologi komunis akhirnya tidak sejalan dengan pemerintah dan ingin mendirikan pemerintahan baru yang berpusat di Madiun, Jawa Timur dengan ideologi tunggal komunisme. PKI Madiun kemudian melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah pusat merespon adanya pemberontakan dengan mengirimkan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Peristiwa disintegrasi yang kedua adalah DTII. Pemberontakan DTII tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi menyebar di berbagai wilayah. Berawal dari kekecewaan Kartosuwiryo atas hasil perjanjian Renville, kemudian Kartosuwiryo membentuk Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Gagasan Kartosuwiryo menyebar ke berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, hingga Kalimantan Selatan. Pemerintah merespon DTII dengan operasi militer di seluruh wilayahnya yang BERHUJUNG pada penangkapan Kartosuwiryo dan DTII dinyatakan bubar. Peristiwa disintegrasi bangsa yang ketiga adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Berawal dari seorang petinggi militer Belanda, Raymond Westerling yang ingin mempertahankan bentuk negara federal. Westerling tidak sendirian, bersama Sultan Hamid II berencana melakukan kudeta atas pemerintahan Soekarno-Hatta. Gerakan APRA diawali menyerang markas divisi Siliwangi untuk menguasai kota Bandung. Pemerintah melakukan operasi militer dan dengan cepat menumpas gerakan APRA. Sultan Hamid II ditangkap, sementara Westerling berhasil melarikan diri dan gagal ditangkap. Peristiwa disintegrasi bangsa yang berikutnya adalah PEMBERINTAKAN Andi Aziz. Berawal dari Andi Aziz, mantan perwira KNIL yang menolak negara kesatuan pasca konferensi meja bundar dan ingin mendirikan negara federal Indonesia Timur. Andi Aziz beserta tentara Kenil mulai menyerang TNI dan menjadikan kota Makassar sebagai pusat negara Indonesia Timur. Pemerintah pusat mengirim operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang dan berhasil menumpas pemberontakan.